YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Oke. Bottom of the deck is King of Wands. Knight of Wands. What is it? Why am I saying King? Hold on, yeah. Alright, first card. You got Three of Swords, Pisces. Three of Swords is talking about heartbreaking, disappointment, sadness, angry, something like that.
I don't know, there is certain situation or certain people that make you brokenhearted, that make you feel disappointed. I don't know what kind thing that this person done to you, but you definitely feel brokenhearted. Di sini kartu pertama ada kartu Three of Swords. Ini menggambarkan patah hati, kekecewaan, kemarahan, terus juga menggambarkan kesedihan juga ya. Ada situasi tertentu atau orang tertentu yang bikin kamu tuh kayak gini gitu, yang bikin kamu tuh membuat kamu tuh berada di situasi seperti ini, membuat kamu tuh patah hati, membuat kamu tuh kecewa. Aku nggak tahu ya apa yang orang ini lakukan. Orang ini bisa siapapun ya, bisa pasangan kamu, pacar kamu, suami, istri, atau mungkin teman kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, adik atau kakak kamu, sepupu kamu, siapapun, teman dekat kamu, sahabat kamu, atau siapapun ini, bisa siapapun. This person who make you feel like this person who make you feel brokenhearted, it could be anyone. It could be your spouse, husband or wife, boyfriend, girlfriend, best friend, or just only friend. Could be your parents, your sibling, cousins, any kind. Any people could make you like this, but these people definitely make you feel brokenhearted. Okay? Yang siapapun orang ini, yang jelas dia telah mematahkan hati kamu. Okay. Okay. The second card is Six of Pentacles. There is no any give and take in here. That's why this brokenhearted happened. Yeah. I think what this person did to you or done to you, I think it's part of their protest. It's part of their way they protest that they don't like treated unfair by you. I don't know what kind of things that you've done to them, but definitely this is something not balanced, something not equally give and take. This is something, there is no any reciprocity ya in here. Okay, di sini kartu kedua ada Six of Pentacles. Aku kayaknya sih paham deh kenapa orang ini tuh bikin kamu kecewa, karena di sini tidak adanya memberi dan menerima yang adil. Mungkin orang ini berpikir kamu tidak memberikan mereka dengan cukup dengan apa yang mereka sudah berikan ke kamu, gitu loh. Dan mungkin orang ini cari masalah sama kamu dan bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, bikin kamu sedih, bikin kamu patah hati. Ini adalah bentuk dari protesnya mereka ke kamu. Ya karena kenapa mereka protes? Karena mereka merasa kamu tidak adil dengan mereka. Mereka memberikan lebih pada kamu, tapi kamu tidak kurang memberi pada mereka. Kita namanya hidup itu harus imbang antara memberi dan menerima. Karena apabila terjadi ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima, ya pasti pihak yang hanya memberi saja tapi tidak pernah menerima ya pasti akan protes kan, gitu kan. Jadi memang sebenarnya sih di sini udah ketahuan ya alur masalahnya di mana. Karena di sini tidak ada saling memberi dan menerima secara adil. Misalnya gini, mereka ngasih kamu 200, tapi kamu kasih mereka hanya 100, bahkan 50. Di sini kan terjadi ketidakadilan, ada ketidakseimbangan. Nah disitulah dia merasa, kok gue udah kasih lo 200, bahkan gue bisa kasih lo 300, tapi kok lo cuma kembaliin ke gue 100, atau ngembalin gue bahkan cuma 50. Kok gue selalu terima kurang ya. Di sini memberi dan menerima bukan hanya masalah uang ya, bukan hanya masalah uang, tapi bisa juga masalah upaya kita, usaha kita. Jadi misalnya nih, orang itu sudah memberikan uang pada kita banyak gitu, dia sudah memanjakan kita dengan barang-barang mewah, hadiah-hadiah mahal, uang yang banyak. Nah sebagai gantinya mereka mengharapkan
bentuk usaha lebih dari kita, bentuk pengorbanan lebih dari kita, bentuk perhatian lebih dari kita, ya kan? Tapi ternyata kamu nggak bisa ngasih itu, Pisces. Makanya orang ini akhirnya cari masalah sama kamu, ya entah dia selingkuh, entah dia bikin kamu kesel, apapun itu, gitu loh. Karena ini sebenarnya masalah ini tidak masalah ketidakseimbangan antara memberi dan menerima ini tidak orang ini bicarakan kepada kamu, gitu loh. Yeah, I think like this, give and take in here doesn't have to be with money. It could be with your sacrifice, with your effort. I mean like this. Maybe this person already spoiled you with expensive gift, with a lot of money, but you didn't give them an equal give and take. Like this. Maybe they give you a lot of money, they give you a lot of expensive things. They expected from you something kind of effort, like maybe they want you to sacrifice something, they want you to they want to see your effort. Actually doesn't have you gave a money to them as in return. No, doesn't have to be a money. You could give a sacrifice, you could give an effort to them as in return, but you didn't give it, Pisces. Why? First of all, Pisces is a spoiled person. They only want to be spoiled, but they forgot to spoil their partner, or they forgot to spoil other people around them. They just expected more and more and more to get spoiled, like a queen, like a king, like a queen. But you forget to spoil others, people around you. Okay. Pada dasarnya gini, Pisces itu nature-nya tuh memang pengennya tuh dimanja. Dan si Pisces ini karena keenakan dimanja, mereka tuh cenderung suka lupa diri untuk memanjakan orang balik gitu loh. Jadi mereka tuh hanya minta, oke, udah minta dimanja ini. Tapi mereka lupa untuk memberikan kembali kepada orang lain. Ya disitulah egoisnya Pisces. That is the selfish of a Pisces. Okay, they forgot to give people around in return. Yeah, maybe they thought they already give others, but actually what they gave to others is not enough for that person. Pisces tuh kebanyakan ngerasa gini, gua kan udah begini, udah kasih begini. Tapi ternyata apa yang si Pisces kasih ini ternyata tuh kurang menurut orang yang menerima sesuatu dari si Pisces. Istilahnya gini, intinya tuh kamu sama orang ini tuh, ini bisa siapa aja, bisa pasangan kalian, pacar, suami, istri, teman, sahabat. Intinya tuh orang ini memberikan kalian lebih, dan memang benar mereka memberikan kalian lebih, tapi kalian mengembalikannya tuh tidak setara dengan apa yang mereka sudah kasih. Tapi lucunya kalian menganggap kalian sudah kasih lebih juga ke mereka. Kok lo cuma ngasih segini, padahal aku udah kasih segitu. Jadi makanya si orang ini ngerasa kamu tuh tidak adil sama mereka. Contoh, suami istri. Suami kalian misalnya memberikan kalian uang, suami kalian kerja keras untuk menghidupi kalian. Nah, dia berharap saat dia kembali ke rumah, dia berharap kalian sudah memberikan suami kalian masakan yang enak. Istilahnya kalian harus masak lah buat suami kalian. Kalian sudah menyiapkan persiapan mandinya dia. Dia tuh mungkin orang ini berharap kalian memberikan itu, tapi itu tidak kalian berikan, gitu. Karena kalian tidak berikan, jadi si suaminya merasa, gue sebagai suami udah banting tulang, tapi kok pas gue pulang ke rumah, gue mau makan, makanannya nggak tersedia di meja. Mungkin bukan habis ya, mungkin di lemari dapur, tapi tidak tersedia di meja. Gue pengen mandi, tapi kok perlengkapan mandi gue nggak disiapin. Itu tuh kayak gitu. Tapi kamu lucunya sebagai seorang Pisces, kamu merasa
kan gue udah ngasih ini, udah ngasih itu, kan gue udah ngurusin lo. Tapi sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan ke orang ini, ke pasangan kalian, itu tidak cukup buat mereka, karena memang literally tidak cukup gitu loh. Dan bisa selalu playing victim gitu loh. Mereka salah, tapi mereka merasa enggak, gue gak kayak gitu, gue udah ngasih lebih ini, padahal sebenarnya kurang yang si Pisces ini kasih. Actually Pisces always playing victim, ya, which is like they thought they already given more to others, but actually the fact is they just give other less. And when others start to blame Pisces, Pisces used to be playing victim, used to act like a victim. That's a Pisces thing. Okay. The third card is Nine of Cups. Pisces, actually, you could make your own self happy without others make you happy. Why don't you try to make yourself happy? Try to spoil yourself. You want to get spoiled? You want to get something luxury? Then start a job, working, make money, earn money. Then when you start doing a job, when you start working, then you could get a money to spoil yourself with expensive thing. Actually being like that. But the problem is Pisces, they are just too lazy to earn a money. Their life seems like has no purpose at all. Seems like have no certain direction. Okay. Di sini kartu ketiga ada Nine of Cups. Sebenarnya Pisces, kamu tuh bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Caranya gimana? Kerja, cari duit yang banyak. Kalau kalian sudah dapat duit yang banyak, kalian terserah habiskan duit itu untuk membeli semua kebutuhan mahalnya kalian. Kalian kan senangnya apa-apa mahal, apa-apa mewah, ya kan? Senangnya jalan-jalan, shopping, bersenang-senang, nggak apa-apa. Asalkan kalian membayar itu semua atau membeli itu semua dengan uang kalian sendiri. Tapi sayangnya Pisces itu tipikal orang yang, mohon maaf, malas kerja, malas berusaha lebih, maunya ya itu berusahanya ya asal-asalan aja. Karena kalian malas, akhirnya kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian sendiri, dan akhirnya kalian bergantung pada orang lain. Nah di sini kalian ingin bergantung sama orang lain, nggak masalah juga, asalkan kalian memberikan orang itu kembalian yang setara dengan apa yang mereka sudah kasih ke kalian, gitu loh. Tapi kebanyakan Pisces hanya memberikan 50 atau 100, sementara orang ini sudah memberikan 200 atau 300. Di sini kan terjadi ketidakadilan. Ya wajar orang ini akhirnya protes, dan akhirnya orang ini cari gara-gara terus sama kamu, gitu loh. Jadi kalau saran saya, mulai saat ini kalian harus bisa lebih mandiri. Jangan tergantung sama orang dalam hal apapun. Kurangi sikap manja kalian. Kalau kalian mengharapkan dimanja oleh pasangan kalian, kalian juga jangan lupa untuk memanjakan pasangan kalian. Berikan hal yang sama dan setimpal dengan apa yang orang itu sudah kasih ke kalian, gitu loh. My suggestion is, Pisces, actually you need to be independent. Try to independent yourself. If you want to get spoiled, try to spoil your own self. Don't rely to others. Don't rely your happiness to others. No. Actually, you have ability to be independent and more happy as independent person. Why don't you do it? Why you always rely on others? Because happiness, our happiness, we cannot rely on others. Our happiness is in ourselves, is it within. Sekarang gini, kenapa juga kamu mengharapkan bahagia dari orang lain? Kenapa juga kamu berharap orang lain membahagiakan kamu? Kalau kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, ya sudah, bahagiakan diri kita sendiri. Kenapa kita harus berharap bahagia dari orang? Karena pada dasarnya, secara hakiki, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita yang menciptakan sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak punya tanggung jawab untuk membahagiakan kita. Kitalah yang punya tanggung jawab untuk membahagiakan diri kita sendiri.
we're the one who have responsible to make our own happy. We other people doesn't have any responsibility to make us happy. No, it's our responsibility. It's our responsibility. It's not others' responsibility to make us happy. If you could make you happy, why don't you? Stop relying on others. Stop being spoiled with others. So, when you stop being spoiled with others, there is no any blaming. You don't have to blame other, and other won't blame you either. Kalau saran saya, udah stop. Stop minta atau stop berharap dimanjain orang. Independen aja, mandiri aja, berdiri sendiri. Jadi gini, kalau kamu tidak manja pada orang, kamu tidak berharap orang itu bisa memanjakan kamu. Di sini tidak ada yang disalahkan, kamu tidak bisa disalahkan, dan orang lain juga tidak bisa kamu salahkan. Ya karena kan kamu mandiri, nggak tergantung sama siapapun, ya kan? Nah disinilah, karena kamu selama ini terlalu menggantungkan pada orang lain, akhirnya kamu kecewa kalau saat ekspektasi kamu tidak sesuai sama yang orang ini kasih ke kamu. Itu juga sebaliknya, orang ini kecewa ternyata apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan yang kamu kasih. Jadi kan ada kekecewaan di sini. I mean like this, if you stop rely being happy from other, yeah, you could make your own self happy. It means there is no any possibility that you could blame people and other could blame you. No, there is no any possibility of that. There is no any possibility of blaming other or other blaming you. Okay? Jadi biar nggak main salah-salahan ya, lebih baik kamu mandiri gitu loh. Nggak ada salahnya kan mandiri. Kamu bisa kok, tapi masalahnya kamu nggak mau. Nah itu dia. 4 card, 6 of Cups. This is talking about past person, Pisces. You may be dealing with a past person. Could be an ex, or it doesn't have to be an ex. It could be your old-time friend, your schoolmate, or maybe your cousins that you haven't meet each other like long time, very long time. You haven't met each other yet again. This person is this past person they have a good memories with you. You have good memories with them. You may dealing with past person, okay? Kartu keempat ada 6 of Cups. Kamu berhubungan dengan orang lama, orang masa lalu. Bisa mantan kamu, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, atau nggak harus mantan sih. Bisa juga teman lama, teman sekolah, teman masa kecil, atau mungkin ini mungkin masih keluarga kamu yang kamu udah lama nggak pernah kamu temuin gitu, udah lama nggak ketemu lah intinya. Tapi yang jelas kamu di sini berhubungan sama orang lama. Saya nggak tahu ini hubungannya soal apa ya. Okay, the 5th card is the World. It's about completion. What happened in here, broken heart or something, it's all about to be ending. Actually, Pisces, you are being protected, and you could be success if you want to make yourself success. If you want to try to be independent as you could be. Like I said earlier, don't rely on others. Sini ada kartu kelima, ada the World. Ini adalah suatu siklus yang berakhir ya. Mungkin di sini siklus yang penuh dengan patah hati, kecewa dan lain-lain sebagainya. Ini secepatnya akan segera berakhir. Kamu sebenarnya bisa sukses. Karena the World ini juga bicara tentang kesuksesan. Kamu bisa sukses asalkan kamu memang bisa mandiri. Jadi jangan terlalu tergantung sama orang lain. Kalau kamu ingin sukses beneran, ya kamu usahain sendiri gitu loh. Kerja kek, apa kek gitu loh. Jangan berharap sama orang. Di sini the World juga artinya kamu tuh sebenarnya terproteksi dengan baik. Oleh siapa? Oleh Tuhan dan alam semesta pastinya. Asalkan memang kamu ada usahanya. Ya sekarang gini, Tuhan tidak akan memberi kalau kita tidak berusaha toh. You are being protected by God and universe, but in one certain term and condition. You need to be independent. You need to make an effort. If you make an effort, then God and universe let it be
you get your own success. But if you don't want to make any effort, how can God and universe let you to get a success? No, it won't happen. No effort, no happiness, no success. Gak ada usaha, itu sama dengan tidak ada hak. Kebahagiaan, tidak ada yang namanya hidup mewah. Semua itu berawal dari usaha kita. And talking about the end of the cycle, there will be new cycle coming in, and prepare yourself for the new cycle. Because new cycle means new obstacle. Prepare yourself for new obstacle. Di sini, ini kan the world ini kan akhir dari sebuah siklus ya, siklus lama atau siklus yang sedang berjalan ini. Oke, ini bicara siklusnya akan selesai, berarti akan ada siklus baru yang datang. Bicara siklus baru berarti bicara tantangan baru, dan kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi tantangan itu. Tantangannya apa? Macam-macam, bisa apapun. Bottom of the deck is Knight of Wands. You may dealing with fire sign like Leo, Aries, or Sagittarius, or Aegis and energy. I think somebody came into your life. Maybe this is your past person, or maybe this is other person. So there will be two people in here, past person and new people. Yeah, in here. Or maybe this is you. You entering the new year with a very brave passion. Okay. You enter the new year with a maybe new spirit, new excitement, something like that. Di sini bottom deck ada Knight of Wands. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang berelemen api seperti Aries, Leo, atau Sagittarius, atau hanya energi aja. Orang ini tuh datang ke dalam hidup kamu, akan ada orang yang datang ke dalam hidup kamu. Ini bisa orang lama yang tadi saya sebutkan, atau bisa juga ini adalah orang yang lain, orang yang baru mungkin. Jadi akan, kalau memang ini adalah orang yang baru atau orang yang lain, berarti akan ada dua orang yang masuk dalam hidup kamu. Satu orang lama, yang kedua orang baru. Atau mungkin bisa juga ini adalah kamu memasuki tahun baru dengan semangat baru, dengan pengharapan baru. Ya semua orang sih basically ya kayak gitu ya, pada dasarnya kayak gitu. Tahun baru pasti akan mengharapkan suatu hal yang baru dong. Ya kamu juga seperti itu, Pisces, gitu loh. Tapi intinya adalah kuncinya ada di independent. Ya, the key is from this reading, the key is being independent with yourself. Okay, stop rely on others. Cukup, jangan terlalu tergantung sama orang. Kita juga matikan sendiri, nggak ngajak-ngajak orang kan, ya udah, kita bisa mandiri dong harusnya. I'm going to clarify this card. I'm going to ground energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan ground dulu energinya ya. Bottom of the deck is Four of Swords. Alright. It's quite messy, sorry guys. Messy, I mean my deck is quite messy. Hold on. Ooh. Hold on ya. Wow. Okay. Seven of Swords. Right. Hold on. Alright.
first card, you got Seven of Swords. I'm sensing here energy of a certain person, and this person, it's quite not so good. They are cheater, they are steal. Maybe they're stealing from you, or maybe you're the one who became like this. You're the one who's stealing from them. Could be any kind, yeah, vice versa. Because of general reading. Okay. Sini kartu pertama ada Seven of Swords. Saya sensing aroma kecurangan dari seseorang. Ya. Saya nggak tahu ini orang yang berbuat begitu ke kamu atau kamu yang berbuat begitu ke orang. Karena seperti saya bilang di beberapa readingan belakangan, Pisces itu tidak semuanya baik. Tergantung orangnya. Ada Pisces yang toksik, ada Pisces yang memang benar baik. Pisces yang toksik, dia akan menjadi benalu, dia akan menjadi orang yang sangat toksik. Tapi Pisces yang baik, itu adalah Pisces yang memang saking baiknya mereka sering dipergunakan orang, gitu loh. Jadi sangat berbanding terbalik nih antara pokoknya di Pisces yang toksik dengan Pisces yang baik ini sangat berbanding terbalik. Yang satu baik-baiknya setengah mati, tapi yang toksiknya pun juga setengah mampus, gitu loh. Okay, because why I'm saying this could be you, Pisces, because from most reading that I used to do, I always said Pisces, there are two kind of Pisces, the good one and the toxic one. The good one, Pisces, is very sincere, they are very good, but sometimes their goodness had been used by others. But the toxic Pisces, just killing you, it could kill you off. Okay, yeah, it depends on how became the villain here, you or your person. Okay, but I'm sensing somebody here have a negative energy, and this person, it's, if I could say, they are a stealer. Like what? Like maybe they rob you, they steal away something from you. Okay. Ini siapapun ini ya, siapapun yang jadi pihak yang jahat, yang mau ini kamu ataupun orang yang sedang berhubungan sama kamu. Yang jelas di sini orang ini niatnya tuh jelek. Orang ini tuh niatnya tuh pengen ngambil sesuatu, pengen nyolong lah istilah kasar ya. Ya bisa gue bilang orang ini punya aroma maling. Okay, whatever it is. Okay, the second card is Page of Cups. You may deal with someone who are immature, or maybe they are younger than you. Even though they have a same age like you, or they are older than you, but they are definitely immature. Okay. Kamu di sini kartu kedua ada Page of Cups. Kamu berhubungan sama orang yang sebenarnya kurang dewasa. Mungkin orang ini lebih muda dari kamu, atau mungkin orang ini seumuran sama kamu atau lebih tua. Tapi yang jelas orang ini punya masalah ketidakdewasaan. Aku nggak tahu siapa orang ini. Ya bisa siapapun, bisa partner kamu, ya bisa pacar kamu, suami atau istri, atau mungkin teman, sahabat. Tapi kamu berhubungan sama orang yang tidak dewasa, atau mungkin ini kamu, or maybe this is you. This could be anyone. It could be your husband, your wife, boyfriend, girlfriend, best friend, only friend, boss, coworker, any kind. And also this person could be you. Talking about immature, most Pisces, they are immature. Mostly Pisces that I know, they are immature. Because why? Because they always love to be spoiled and treat like a queen, like a king, like a prince or a princess. Tapi bisa juga orang yang gak dewasa ini, bisa orang lain yang berhubungan sama kamu, bisa juga kamu yang memang tidak dewasa. Kenapa aku bilang Pisces gak dewasa? Kebanyakan Pisces memang tidak dewasa. Kenapa? Ya karena mereka, Pisces ini kan nature-nya, bawaannya tuh pengennya dimanja.
Orang yang pengen dimanja gimana mau dewasa? Coba dipikirkan pakai logika, ya. Jelas orang ini nggak dewasa, gitu loh. This person maybe they offer you change, maybe change in love, maybe a change with work, business or something, but they're not taking it seriously. They're offered to you. Orang ini bisa saja menawarkan sesuatu ke kamu, bisa menawarkan cinta, bisa menawarkan kerjaan atau bisnis, tapi sayangnya orang itu gak serius. Kenapa dia gak serius? Ya karena dia belum dewasa. Why this person not taking this seriously? Because they're not mature yet. They're immature. People who being immature, they cannot have a mature thought. No. Okay. The third card is Knight of Cups. I guess this person turned from page to knight. Yeah, this person quite level up, but only like one level. Their level up is only one level, not much, not significant. They're changing. Okay, they're changing, but not quite a lot. They're just changing, like upgrading or leveling up one level from previous one. Di sini kartu ketiga ada Knight of Cups. Nah, orang ini kayaknya orang yang sama deh sama si Page of Cups ini. Orang ini berubah memang, tapi perubahannya nggak signifikan. Perubahannya hanya naik satu level aja gitu loh. Karena ya gimana ya, intinya orang ini memang berubah sih, tapi nggak banyak gitu loh. Dan kayaknya perubahannya ini kurang. Mungkin ini kamu, mungkin ini adalah orang yang berhubungan sama kamu. This could be you or this could be other people. Whatever they've done, even though they're changing, but it's not enough, because they're changing not too significant. Apapun yang mereka perbuat, walaupun mereka sudah berubah, ini tidak signifikan. Perubahan ini tidak signifikan, jadinya masih aja kurang gitu loh. Di mata orang masih aja kurang, perubahan ini masih aja kurang. In front other people's eyes, this person who changed still not enough. Why? They just leveling up one level. Kenapa nggak cukup? Karena mereka hanya naik level satu tingkat doang, nggak banyak perubahannya. Okay. The fourth card is Four of Wands. This is talking celebration. This person could offering you their heart, and their heart quite sincere actually. Even though they're not quite mature, but their heart is quite sincere. They are very good person actually. They could marry you, or maybe you could celebrate something with this person. I don't know. Just take out or resonate ya. Di sini ada kartu Four of Wands. Orang ini kemungkinan ngajakin kamu nikah. Ini kalau berhubungan sama cinta ya. Tapi kalau berhubungan sama bisnis ataupun pekerjaan, orang ini kayaknya merayakan sesuatu deh sama kamu. Entah apa ya. Ya, mungkin kalian punya project bareng atau ada kerjasama bareng. Ya berhubungan dengan bisnis atau berhubungan dengan pekerjaan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau berhubungan dengan pekerjaan biasanya project bareng. Tapi kalau berhubungan dengan bisnis, mungkin kalian punya bisnis bareng dan akhirnya sukses gitu loh, sukses. Makanya di sini ada yang harus dirayakan gitu. Page of Cups and who became a Knight of Cups. This person probably they are from your past, means like they are your past person. Yeah, maybe you have a business or project together, and either your business or your project is being successful in the end. So that's why you and them try to celebrate you guys successful in here. Yeah, but if talking about love and like I said earlier, sorry, you could you could get married with a person from your past, either your ex or doesn't have to be an ex,
could be an old-time friend or schoolmate or whatever, but this person definitely it came from your past. Yeah. If you haven't got married yet, if you haven't got married yet, you will married with this person. But if you already married yet, means there will be something came up with your marriage and it make your marriage split up, aka divorce, and then this person is your next person that who will marry you for the second time. Not for the second time, I mean this is your second marriage and this person going to be your second husband. Yeah, but if you haven't married yet, definitely this person is your first husband, then this person is going to marry you. But if you're already married, you got divorced first because of something came up with your previous marriage or with your current marriage, and after you divorce, you get married with this person. You may dealing with water sign. Page of Cups turn into Knight of Cups. It is a cups, so you may dealing with water sign. You could dealing with Scorpio or Cancer or same Pisces like you. Okay, orang ini ya kan kadang kemungkinan kalau memang kalian punya bisnis bareng atau punya project bareng, ini kayaknya bakal sukses dan orang ini sama kalian tuh akan merayakan kesuksesan bisnis atau project kalian. Dan orang ini jelas dari orang, kemungkinan adalah orang masa lalu kalian ya, entah mantan pacar, mantan suami, mantan istri, atau nggak harus mantan juga sih, bisa juga orang ini adalah teman sekolah kalian atau teman sekolah kalian, atau misalnya teman lama kalian, sahabat kalian, teman masa kecil, bisa aja gitu ya. Yang jelas orang ini adalah orang lama dari hidup kalian. Dan kalau memang ini berhubungan sama pernikahan, berhubungan sama cinta, tadi kan di awal saya bilang kamu akan menikah sama orang ini, ya kan? Nah, itu apabila kamu belum menikah, ya kamu akan menikah sama orang ini. Tapi kalau kamu sekarang posisi sudah menikah, akan ada suatu hal yang terjadi dengan pernikahan kamu sehingga membuat kamu bercerai dengan pasangan kamu yang sekarang. Nah, nanti kalau kalian sudah bercerai, kalian akan ketemu sama orang ini, si Page of Cups yang berubah menjadi seorang Knight of Cups ini. Kamu akan bertemu dengan orang ini dan kamu akan menikah sama orang ini. Jadi kalau kalian sudah menikah, ingat ya, cerai dulu karena memang ada masalah. Nanti baru akan ketemu sama orang ini, baru akan menikah sama orang ini. Ini kalau sudah kalau memang sudah menikah ya, flow-nya kurang lebih kayak gitu. Oke? Intinya akan ada pernikahan, akan ada sesuatu yang dirayakan di sini. Oke? Nah, the fifth card is Ten of Pentacles. Yes, after get married with this person, you guys could build your own family, a very happy family with very secure financial matters. Okay. Kalau di sini kartu kelima ada Ten of Pentacles. Kamu kan tadi saya bilang kamu akan menikah sama orang ini. Kalau memang ini berhubungan sama cinta ya. Nah, kamu nanti setelah menikah sama orang ini, ya, kamu akan hidup bahagia. Kamu bisa membentuk keluarga bahagia, yang penuh berkah, yang penuh rezeki, yang penuh keberlimpahan, dan kamu juga bahagia sama orang ini gitu loh. Tapi kalau ini berhubungan sama pekerjaan atau bisnis, kerja sama kalian sama orang ini kan sukses ya, dan dirayakan kan, kesuksesan tersebut akhirnya dirayakan di sini ya. Nah, kesuksesan project ataupun bisnis yang kalian jalani di sini, ini akan membawa keberkahan tersendiri bagi kehidupan kalian. Okay? If we're talking about business or financial or work, what you have done with this person, I mean, maybe you have a project together or you have like business together. After all, this business or this project is going to end up in successful. That's why in here, you guys celebrate it
for your own success, yeah. And your success here going to give abundance to your family life, to your family, to your home family life. Okay, right. Basically, well, it's a good thing, but the key is you need to be independent first. Don't rely yourself on others. Sebenarnya sih ini ujungnya bisa bahagia, bisa baik, tapi dengan catatan kamu harus mandiri. Jangan terus-terusan bergantung sama orang lain, gitu ya. Okay, bottom of the deck is Four of Swords. Okay, Pisces, you need to be healing first. How to do healing? Try to meditate much. Try to meditate more, or maybe pray more. Okay. Di sini kartu bottom of the deck ada Four of Swords. Kamu tuh harus healing dulu ya dari masalah yang tadi ini, dari masalah sakit hati ini nih. Dari masalah sakit hati ini kamu harus healing dulu. Kamu healing. Caranya gimana healing? Ya banyak-banyak beribadah, atau banyak-banyak berdoa, atau banyak-banyak meditasi. Gitu loh guys. Karena kalau nggak healing ya susah. Nanti kalian akan ketemu sama orang baru. Ini siklus toksik ini, siklus toksik ini nih akan terulang lagi dan lagi gitu loh. Jadi emang harus healing dulu gitu loh. If you don't heal first, then when you meet up with this person, the same cycle, the same toxic cycle will be returned. Will be not returned. Will be repeat, will be repeat again. That's why you need to be healed first. Then you could start a new chapter with this person. But if you haven't healed first, this toxic chapter will be repeated again and again and again. Okay, Pisces, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye. Oke, Pisces, sampai gue bingung ngomongnya. Oke, Pisces, terima kasih telah menonton video saya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah.